kita itu dihadapkan pada dua narasi ya. Satu dibodoh-bodohi, dua ditakut-takuti. Makanya untuk melawan narasi ini kita harus melawannya dengan dua juga. Pertama, dicerdaskan dan diberanikan. Kadang-kala begini Pak, orang takut bersuara itu bukan karena cinta dunia juga, tapi karena bodoh, nggak tahu. Antara coba hari ini kita dibodoh-bodohi agar mendukung PSN PIK 2 dengan dalih yang terjadi dalam PSN PIK 2 Tropical Coastline itu, di sana Aguan sedang mengamalkan dalil Nabi yang disebut dengan Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah mati. Alim juga yang ngomong gitu loh. Dalilnya benar tapi diterapkan pada wakil faktanya nggak ada. Yang terjadi di sana tanah sawah, tanah tambak yang mayoritasnya sawah dan tambak yang dirampas oleh Aguan. Ada tiga penanya, yang pertama dari Pak Nur Hasan Ahmad, yang kedua dari Pak Supoyo, dan ketiga dari Pak Arif Nur Hidayah. Yang pertama dari Pak Nur Hasan Ahmad. Baik, begini, memang kita itu sebenarnya sudah diberikan label luar biasa sebagai khairul ummah. Tapi label ini ada isyarah, ada syarat. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Kalian, yang dimaksud kuntum ini adalah umat Islam. Ya, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari umat ini. Tapi ada syarat di situ. Kalau kita melakukan apa yang disebut dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi predikat terbaik itu kalau kita berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ada yang kemudian menganggap kita jangan GR ya, gede rumongso gitu. Surat ini kan turun dari periode sahabat. Surat ini sebenarnya melebeli para sahabat yang saat itu getol amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mereka diberi label sebagai khairul ummah. Yang dimaksud khairul ummah itu ya para sahabat gitu, bukan kita-kita gitu. Tapi tidak. Karena dalam kaidah tafsir Al-Qur'an itu dikenal kaidah begini, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Petunjuk hukum ibroh itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Memang turunnya ayat ini ya sebabnya adalah pada peristiwa di periode sahabat untuk memberikan predikat kepada para sahabat. Tapi lafaz daripada ayat ini tetap umum. Berarti apa? Ini berlaku bagi umat Islam siapapun dia, sepanjang dia melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Kira-kira begitu gitu. Hari ini kenapa kita menjadi umat yang tidak khair, bahkan tertindas di bawah? Sudahlah kita menjadi korban, dituduh pelaku pula. Luar biasa kan? Saya waktu nangani Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Anung Al-Hamad dengan Ustadz Ahmad Zain An-Najah, saya tegaskan itu waktu itu, kita ini ya umat Islam dalam kasus terorisme sudah selalu dijadikan korban. Ini kan korbannya ditangkap umat Islam, dituduh juga pelakunya umat Islam pula. Coba, mana mungkin pelaku sekaligus korban gitu? Karena tadi tidak khair. Kenapa? Karena umat ini belum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara total. Ada isu terorisme kita ke bawah media, tidak mau jelaskan mana yang al-haq. Padahal kalau kita katakan yang al-haq, yang batil itu sirna. Tapi kita ragu dengan perintah Al-Quran untuk menyatakan yang al-haq tadi. Nah, ragu ini nyambung kepada soal kekhawatiran, ketakutan tadi. Bagaimana kita memberanikan diri untuk bisa ya punya kemampuan atau kepercayaan bahwa Allah pasti menjaga kita, Allah pasti melindungi kita, Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung, sehingga tidak ada satupun kejahatan makhluk bisa yang mengganggu kita kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat saya bersilaturahmi ke Kesultanan Banten, saya itu diterima oleh Sultan Banten langsung dengan Kiai Haji Tubagus Fatul Adim Khatib. Sultan Bantennya itu namanya Bambang Hendra Wisanggeni Surya Atmaja. Ratu Bagus ya, gelarnya Ratu Bagus kalau Kesultanan Banten. Saya sempat sitir hadis tentang tadi, bagaimana umat Islam itu menjadi takut dan bagaimana umat Islam itu menjadi berani. Jadi begini, kan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa nanti umat Islam kelak banyak tapi seperti buih di lautan. Kenapa? Karena di hati umat Islam itu ada wahan. Wahan itu cinta dunia, takut mati. Nah, saya mendapatkan sarah tentang bagaimana sih keberanian itu hadir dan bagaimana sikap pengecut itu muncul di dada umat Islam. Jadi begini,
Umat Islam berdasarkan hadis ini ya, sarah atau penjelasan umumnya ya. Umat Islam hukum asalnya itu pemberani sepanjang iman ada dalam dadanya. Sebaliknya orang kafir itu pengecut sepanjang orang kafir belum bisa menukar dada umat Islam dengan dunia dan mengeluarkan keimanan darinya. Tapi kalau orang kafir itu bisa mengeluarkan iman dari dada umat Islam dan menukarnya dengan dunia, atau sebaliknya umat Islam telah mengganti dadanya dari sebelumnya berisi dengan iman lalu ditukar dengan dunia, maka pasti jadi pengecut. Pasti kalau dadanya ke dunia itu pengecut, Pak. Mau dia orang biasa, ulama, cendekiawan, tokoh politik, kalau di dadanya imannya sudah dia keluarkan dan diganti dengan dunia, pasti pengecut. Karena orang yang isinya dunia itu pasti cari aman, Pak. Kalau begini nanti bisnis saya bagaimana? Kalau saya begini nanti gimana sekolah saya? Kalau begini gimana status saya, jabatan dan seterusnya? Ini dunia semua. Tapi kalau di dadanya ada iman, dia hanya mengikuti petunjuk syariat tadi. Oh, ini ma'ruf. Oh, ini mungkar. Oh, ini batil. Oh, ini harus diingatkan. Oh, ini harus diperjuangkan. Ngikuti dia. Aktivitas amalnya ngikuti keyakinan iman yang ada pada dadanya. Makanya kenapa takut? Ya itu salah satunya. Yang kedua, bagaimana cara memberanikan? Memang kita itu dihadapkan pada dua narasi ya. Satu dibodoh-bodohi, dua ditakut-takuti. Makanya untuk melawan narasi ini kita harus melawannya dengan dua juga. Pertama, dicerdaskan dan diberanikan. Kadang-kala begini Pak, orang takut bersuara itu bukan karena cinta dunia juga, tapi karena bodoh, nggak tahu. Menarik ketika saya silaturahmi ke Habib Rizik Syihab di Petamburan, itu ada undangan silaturahmi tokoh dan ulama. Saat itu beliau meminta saya untuk menjelaskan apa sih yang terjadi pada kasus pagar laut dan sertifikat laut. Karena para alim, para ulama hari ini diam bukan karena nggak mau berdakwah, bukan karena takut, tapi karena nggak tahu seperti apa sih sebenarnya. Nanti kalau saya ngomong jangan-jangan salah. Jadi hari ini yang diam pun jangan ditafsirkan mereka pengecut, jangan. Bisa jadi karena nggak tahu. Nah, orang yang nggak tahu itu memang harus cari tahu dulu, jangan ngomong nggak tahu isi faktanya. Apalagi ngomong hanya ngikuti buzzer gitu loh. Dan memang fenomena ulama yang justru membela kezaliman itu terjadi. Di kasus PIK itu saya jelaskan waktu saya menindaklanjuti, saya kunjungan ke Banten pada saat pelantikan sejumlah pengurus cabang EPI di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Di antaranya coba hari ini kita dibodoh-bodohi agar mendukung PSN PIK 2 dengan dalih yang terjadi dalam PSN PIK 2 Tropical Coastline itu, di sana Aguan sedang mengamalkan dalil Nabi yang disebut dengan Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah mati. Alim juga yang ngomong gitu loh. Dalilnya benar tapi diterapkan pada wakil faktanya nggak ada. Yang terjadi di sana tanah sawah, tanah tambak yang mayoritasnya sawah dan tambak yang dirampas oleh Aguan. Seolah-olah ini PSN, kalau nggak dijual nanti digusur daripada nggak dapat duit ya. Akhirnya sudah dia diterima 50.000, 30.000 per meter. Coba bayangkan hari ini di Tangerang dekat dengan Jakarta tanah 30 meter per meter, 30.000 per meter. Kalau Pak Saididi itu menggambarkan ini satu es krim udah dapat tanah satu meter gitu. Jadi itu ya yang harus kita lakukan adalah pertama mengingatkan umat Islam bahwa kita punya misi apa? Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita punya visi ibadah, tidak boleh ada di dada kita selain keimanan, dan merealisir keimanan itu dengan ketakwaan. Apa? Iman itu keyakinan dalam dakwah, takwa itu amaliyah kita untuk merealisir keimanan kita. Ya ini harus nyambung, nggak boleh ada split. Ngomongnya apa, kelakuannya apa. Sekarang kan banyak juga ngomongnya apa, kelakuannya apa. Dan ini saat ini kita kehilangan teladan. Makanya saya katakan umat ini seperti yatim. Negara nggak ngurusi, ulama-ulama yang harusnya terdepan juga banyak yang tiarap, ya kira-kira begitu. Jadi kebingungan gitu loh. Jadi saya muncul itu kan karena kebingungan itu sebenarnya. Sebenarnya kalau yang ulama besar itu udah semuanya berangkat ya saya jadi makmum aja. Tapi ya karena ya udahlah awali aja lah. Yang penting perintahnya kan bukan karena kita pinter, enggak. Balighu anni walau ayah. Itu saja. Jadi begitu untuk pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan bisa menjawab. Dan yang penting begini, saat ini kita tidak usah memikirkan bagaimana umat, bagaimana
ulama, bagaimana dengan penguasa. Yang penting kita. Pada akhirnya kita dihisab di akhirat itu nafsi-nafsi. Kita nggak akan diminta tanggung jawab tentang ulama si fulan, enggak. Kita diminta tanggung jawab kita sendiri. Dalam batasan yang kita ketahui. Karena beban atau taklif itu berdasarkan al-ilmu. Kalau kita tahu, kita diam, nah kita kena. Makanya ada yang menghindari untuk ngaji. Kenapa? Biar nanti tidak dihisab. Kan saya nggak tahu gitu. Padahal begitu dia nggak ngaji, kena hisab juga. Kenapa kamu nggak ngaji? Karena tolabul ilmu faridotun ala kulli muslim. Jadi nggak ada jalan keluar kita untuk keluar dari syariat gitu loh. Gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan di batasan yang kita bisa laksanakan, terus saja. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Sudahlah, berhenti kita berharap pada siapapun. Ya kita berharap hanya pada Allah dan berusaha merealisir amal kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Yang kedua, Pak Sutoyo, ini memang ketidakadilan itu sebenarnya bukan hanya karena hukum yang hari ini tidak diterapkan, Pak. Sebagai umat Islam ya. Kalaupun hukum ini diterapkan, Pak, tetap saja itu zalim. Karena dalilnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Siapa saja yang menegakkan hukum bukan hukumnya Allah, dia kategorinya zalim. Maka hari ini hakim, jaksa, polisi, pengacara, pemerintahan berusaha adil, berusaha mengikuti KUHP, sudah sesuai KUHP, tetap zalim. Karena bukan itu diperintahkan oleh Allah. Contoh kasus zina, disanksi di penjara, sudah ada maksimumnya. Di penjara 3 bulan, ya sudah masuk kan yang dihitung maksimum. Boleh kan 3 bulan? Oh maksimum saja kok yang diatur. Apakah setelah di penjara 3 bulan itu sudah adil? Zalim. Karena perintah Allah bukan begitu. Dan orang yang berzina yang sudah di penjara 3 bulan nggak hapus dosanya. Beda dengan Ma'is dan Komedia. Di akhirat masuk surga. Contoh mencuri di penjara 5 tahun misalnya. Aturan KUHP sudah mengatur. Bagaimana? Apakah itu adil? Sudah sesuai? Zalim. Kenapa? Bagi orang yang mencuri dosanya tidak terhapus, hukumannya juga tidak adil. Jadi keyakinan ini harus balik ya. Apa itu terminologi atau definisi adil? Harus berangkat dari sana. Adil itu ketika kita menetapkan segala urusan mengikuti syariat Allah. Itu namanya adil. Saya kasih contoh yang gamblang. Hukum waris. Ketika seorang qadhi atau hakim membagi 2 bagian bagi anak laki-laki, 1 bagian dari para perempuan, maka menurut syariat Allah ini adalah keputusan yang adil. Sebaliknya seorang qadhi membagi rata laki-laki 1 bagian, perempuan 1 bagian, disamaratakan, dia memutus dengan hukum itu, maka menurut ketentuan syariat Allah ini zalim. Kenapa? Karena menurut syariat Allah waris Islam itu laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ketika qadhi memaksakan sama rata, zalim, kecuali masing-masing sudah tahu bagiannya, kemudian anak laki-laki ridho, ya sudahlah, abang kan sudah ada harta, adik-adik masih kurang, ya sudahlah, bagian abang bagi rata sajalah, nggak apa-apa lah. Itu adil. Kenapa? Karena orang yang dapat hak sudah ridho haknya dibagikan kepada adik perempuannya. Jadi jangan melihat adil itu hanya sekedar apa yang ada dalam undang-undang sudah dipenuhi, enggak. Apa yang diinginkan Allah sudah terpenuhi, itu adil. Dan hakul yakin, Pak, kita harus punya keimanan kalau syariat Allah belum ditegakkan, nggak ada keadilan itu. Bohong. Sekarang saya mau tunjuk hidung, mana keadilan itu? Apa di Singapura? Boleh saja di Singapura itu dianggap adil karena sandang papannya terpenuhi, tapi tetap zalim. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Allah. Pengaturan oleh negara itu bukan dalam rangka ibadah taat kepada Allah. Nggak ada nilai dalam Islam. Jangan berharap yang penting kan kesejahteraan. Enggak, ukuran kita itu ketaatan, bukan kesejahteraan. Tapi tadi saya katakan kalau kita taat, insya Allah barokah. Dan di antara barokah itu sejahtera. Sejahtera itu baik ukhrawi maupun duniawi. Maksudnya secara dunia juga terpenuhi hajatnya, seperti era para khalifah terdahulu kan luar biasa. Ada sejarahnya, Pak. Bukan hanya manusia yang diurusi, sampai burung-burung di daerah yang terpencil itu dikirim gandum-gandum, disebar di daerah-daerah pegunungan yang dingin untuk jaga-jaga kalau ada burung yang terbang biar dapat makan. Sampai binatang pun diurusin kalau dalam zaman Islam dulu, waktu Islam ditegakkan. Sampai dulu di tempat-tempat tertentu orang musafir itu disediakan makanan-makanan untuk orang yang musafir. Tidak hanya bulan suci Ramadan loh. Jadi ini keyakinan ini yang penting. Jangan anggap kita yang penting kalau aturan hari ini ditegakkan sebenarnya sudah keadilan. Enggak.
Apalagi, nah, praktek penegakan hukumnya hari ini seperti ini. Orangnya yang melakukan ya itu lagi gitu loh. Makanya kemarin saya tujuh hidung aja gitu loh. Ini Kapolri kemana dalam kasus pagar laut? Biasanya kalau ada kasus-kasus kecil aja langsung tampil ke media, konferensi pers. Pagar laut nggak pernah muncul. Padahal kasusnya lebih mendapat perhatian publik lebih besar. Yang terakhir Pak Arief Nur Hidayat, bagaimana kondisi ulama dan umara, bagaimana penerapan kompilasi Islam. Nah ini saya kaitkan lagi, kompilasi hukum Islam itu sebenarnya hanya permen bagi umat Islam. Seolah-olah syariat Islam sudah diterapkan. Padahal kompilasi Islam itu hanya ngurusi masalah private, nikah, talak, rujuk, paling banter masalah gono gini. Nah sekarang sih ada tambahan sengketa bisnis syariah. Luar itu nggak diatur dalam kompilasi hukum Islam. Dan apakah Islam itu hanya kompilasi Islam? Oh enggak, luas sekali. Justru hudud, kisos dia itu kalau ditegakkan, waduh, jauh lebih luar biasa gitu. Apalagi penerapan kompilasi hukum Islam sekarang juga nggak bisa maksimal gitu. Kenapa? Banyak juga orang menghindari peradilan dengan menggunakan syariat, lari ke perdata. Karena kalau pakai syariat nanti takut nggak dapat bagian gede atau gimana, takut nggak mau diatur syariat. Jadi kompilasi hukum Islam itu hanya mengatur, punya yurisdiksi kewenangan untuk mengadili orang yang beragama Islam. Sementara Islam dalam pengertian yang diturunkan oleh Nabi itu adalah syariat yang mengadili seluruh rakyat, bukan hanya umat Islam. Ahlul zimmah pun diatur dengan syariat Islam. Jadi rakyat dalam negara Islam itu bukan hanya Muslim, ada orang-orang non Muslim, orang kafir yang tetap dilindungi oleh syariat Allah. Mereka disebut dengan ahlul zimmah. Maka ada guyonan hari ini. Kalau dulu syariat Islam tegak, umat Islam itu menjadi penguasa khairul ummah dan orang-orang kafir itu menjadi ahlul zimmah. Dan sekarang gantian orang muslim menjadi muslim zimmahnya orang kafir. Tunduk pada kekuasaan yang tidak diterapkan syariat Allah sehingga umat Islam selalu dikalahkan. Jadi saya kira itu yang menjadi bahasan penting hari ini, bahwa politik dalam Islam itu adalah urusan umat dengan syariat. Praktek politik itu diterapkan oleh negara itu dicontohkan oleh Nabi SAW dan dilanjutkan para khalifah sesudahnya. Dan pertanyaan, bagaimana dengan hari ini? Ada satu hadis yang menarik yang untuk menjadi perenungan kita bersama, di mana hadis ini mengabarkan kaum muslimin itu akan kembali jaya ketika kepemimpinan politik Islam itu kembali tegak di muka bumi. Ya, kepemimpinan Islam tegak di muka bumi itu apa? Ya, kembalinya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa ya periode zaman ya itu sudah ditetapkan oleh Allah, kadarnya, ketetapannya. Ada periode kenabian, periode khalifah, periode mulkan adon, mulkan jabriyatan. Tapi kata Nabi, ini sumber informasinya istilahnya sekarang itu A1 valid, super valid, karena yang bicara Nabi, bukan kampanye politik dari calon ya. Kalau calon kan membual saja itu saat pemilu. Takunun nubuwatu fikum masyaallah an takun summa yarfa'a idza sa'a ayarfa'a summa takunu mulkan adon fayakunu masyaallah ayyakun summa yarfa'a idza sa'a yarfa'a summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masyaallah an takun summa yarfa'a idza sa'a ayyarfa'aha summa takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah summa sakata. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Derajatnya para muhaddisin atau para ahli hadis menyebutnya sebagai hadis yang mutawatir bil makna. Kan mutawatir itu ada bil makna, ada bi riwayat. Apa bunyinya? Periode zaman itu diawali dengan zaman kenabian, atas kehendak Allah zaman itu ada, atas kehendak Allah zaman itu diangkat. Lalu ada periode khilafah yang mengikuti petunjuk jalan kenabian atau manhaj nubuwah. Atas kehendak Allah periode itu ada, dan atas kehendak Allah juga akan diangkat periode itu. Kemudian datang mulkan adon, kekuasaan yang menggigit. Atas kehendak Allah kekuasaan itu ada, dan atas kehendak Allah juga akan diangkat. Kemudian muncul lagi mulkan jabriyatan, kekuasaan yang zalim. Atas kehendak Allah kekuasaan yang zalim itu ada, dan atas kehendak Allah akan diangkat. Nah, di ujung lalu akan ada lagi khilafah ala minhajin nubuwah,
akan kembali lagi khilafah yang periode yang tadi yang disebutkan ala minhajin nubuwah, kemudian Nabi summa sakata, kemudian Nabi terdiam. Para muhaddisin menafsirkan periode itu pada periode zaman ya. Pertama periode Nabi jelas, yang terakhir diakhiri dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Berpulangnya Nabi berarti selesailah periode kenabian. Zaman kenabian itu berakhir seiring wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada khalifah ala minhajin nubuwah, yang masuk khilafah ala minhajin nubuwah, yakni para khalifah yang mengikuti manhaj kenabian, mengikuti sunnah benar-benar tegak lurus. Itu adalah periodenya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk Hasan Hussein, dan termasuk ini Umar bin Abdul Aziz. Ini yang masuk kategori teguh memegang manhaj kenabian. Setelah itu mulkan adon, kekuasaannya menggigit. Kekuasaan menggigit itu ditafsirkan periode khilafah ala Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Turki. Kenapa disebut kekuasaan menggigit? Mereka ini masih khilafah, masih menerapkan Islam, masih berangkat jihad fisabilillah, tapi kekuasaan itu digigit, genggam erat. Karena setelah periode para sahabat, khalifah itu jabatannya tidak lagi dipilih dengan musyawarah, tapi diwariskan secara putra mahkota seperti kerajaan gitu. Khalifah meninggal, sebelum meninggal tunjuk anaknya nanti jadi khalifah pengganti, seterusnya. Ini yang disebut menggigit, dipegang erat oleh baninya. Tapi meskipun begitu, apakah dia sah menjadi khalifah? Sah, karena dia tetap dibaiat. Dia juga tetap menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada periode Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, apakah Al-Quran Sunnah tegakkan? Tegakkan. Mereka tetap jihad. Penaklukan Islam, penyebar luasan Islam kan di periode Bani Umayyah luar biasa, Abbasiyah luar biasa. Gitu. Tapi mereka masuk kategori kekuasaan yang menggigit. Kenapa? Jabatan kekuasaan kekhilafahan itu digigit oleh keluarga tertentu, bani tertentu. Beda dengan Khulafaur Rasyidin, benar-benar biridho wal ikhtiar, atas keridhaan umat dan atas pilihan mereka. Abu Bakar dipilih karena keridhaan para sahabat, Umar juga karena keridhaan sahabat, bukan karena warisan dari Abu Bakar, karena Umar bukan anaknya Abu Bakar. Utsman juga karena dipilih karena Utsman bukan anaknya Abu Bakar, bahkan Ali anaknya Umar, bahkan Umar melarang anaknya, cukup aku yang menjadi khalifah dari keluarga Umar, nggak boleh ada yang lain. Tapi begitu sampai ke Bani Umayyah ya, khilafah Bani Umayyah, itu udah mulai itu. Nah, yang namanya kekuasaan kan dipergilirkan, gantilah kekuasaan. Ketika kekuasaan itu melemah kan diganti yang lebih kuat, yang lebih melayani, yang lebih peduli terhadap masyarakat, yang lebih mengerti urusan masyarakat, yang lebih ya, berjuang untuk masyarakatnya. Tampillah Bani Abbasiyah. Ya samalah kayak kita sekarang. Dulu masih Soeharto PDIP ngenger ya. Oh, umat percaya kepada PDIP. Begitu PDIP berkuasa, gantian umat kecewa. Nah, nanti yang berjuang di jalanan itu dipercaya lagi oleh umat, ya kayak gitu. Dulu di kekuasaan Islam juga alamiah kekuasaan itu begitu. Umumnya orang ya, yang membangun kekuasaan dengan melayani umat secara baik pasti dapat kekuasaan, karena hakikat kekuasaan itu ada di tangan umat. Umat itu yang terserah kepada umat menyerahkan kepada siapa. Hari ini diserahkan kepada PDIP karena umat percaya pada PDIP. Tapi kalau umat udah nggak percaya kepada semua partai, pada sistem sekaligus, maka umat akan mencari kekuasaan yang ideal. Nah, kemudian ada mulkan jabariyah. Nah, mulkan jabariyah itu setelah khilafah runtuh. Benar-benar nggak ada syariat ditegakkan. Umat Islam benar-benar menjadi yatim piatu, nggak ada junnah, nggak ada pelindung. Palestina itu menderita itu setelah kekhilafan Islam diruntuhkan di Turki. Sebelumnya Theodore Herzl itu pernah meminta tanah Palestina kepada khalifah kaum muslimin terakhir, Sultan Abdul Hamid II. Apa jawaban Sultan Abdul Hamid II? Kata beliau begini, redaksi bebasnya ya. Wahai Theodore Herzl, ketahuilah bahwa tanah Palestina bukanlah tanahku, tapi tanah itu adalah milik seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin telah menyirami tanah itu dengan darah dan air mata. Ya, aku lebih suka pedang ini ya menghujam ke tubuhku daripada aku melihat tanah itu kalian kuasai. Tapi apabila kekuasaan khilafah ini runtuh, maka kalian bisa mengambil tanah itu tanpa membayar harga. Saat itu kekhilafan Turki Utsmani itu sudah dalam kondisi yang krodit. Sampai di Eropa itu gelar Turki Utsmani kekhilafan yang luar biasa. Itu the sick man, diberi gelar laki-laki manusia sakit. Karena udah parah, utangnya banyak, korupsi merajalela.
Nah, Theodore Herzl itu untuk pengen bantu, lupa saya nilai emas yang dikasih ke khilafah itu. Dalam rangka apa? Agar dia dapat tanah untuk eksodus orang-orang Yahudi. Ditolak. Tapi begitu khilafah runtuh, akhirnya bisa dia nggak beli lagi. Dan hari ini Palestina habis. Ketika Palestina diserang, apakah ada negara-negara yang klaimnya dia penguasa Islam menolong Palestina? Raja Arab apa yang dia lakukan? Raja Yordan apa yang dia lakukan? Presiden Turki apa yang dia lakukan? Presiden Indonesia apa yang dia lakukan? Presiden Malaysia, presiden. Apakah mereka mengerahkan tentara jihad sebagaimana tentaranya Salahuddin Al-Ayyubi? Apakah mereka menggerakkan kaum muslimin untuk melakukan jihad fi sabilillah untuk menolong Palestina? Tidak ada. Karena saat itu orang Inggris yang paham kekuatan umat Islam itu hanya dua, Islam dan khilafah. Ketika khilafah mampu diruntuhkan, maka Islam gak punya kekuatan. Dan benar terjadi. Sejak khilafah nggak ada, kaum muslimin terjajah. Nah, di hadis di ujung tadi Nabi berkata, "Summa takunu khilafatan ala minhajin." Insyaallah, Pak. Ini janji Nabi. Khilafah akan kembali. Khilafah akan tegak kembali, akan kembali umat Islam menjadi khairu ummah, akan tegak kembali syariat Islam, akan tegak kembali hudud, kisos, diyat, ta'zir, mukhalafah. Umat Islam akan kembali dakwah, akan kembali melakukan futuhat jihad fisabilillah untuk membebaskan umat dan bangsa dari penghambaan kepada selain Allah, menjadi hamba Allah semata, menyembah Allah semata, dan akan memakmurkan bumi dengan syariat Allah. Pasti. Tinggal kita mau mengambil peran enggak? Kalau kita masih mau mengambil peran berkelimang dengan dosa-dosa demokrasi, sibuk dukung sana sini demokrasi, ya ikut malah dapat bagian angpau atau amplop dari demokrasi. Ini bukan bagian umat Nabi yang menyambut gembira, kabar gembira atau bisyarah tentang datangnya khilafah. Bagaimana cara kita menyambut? Ya kita harus song-song dengan dakwah, mencerdaskan umat, dakwah di tengah umat, jelaskan umat Islam bagaimana, jelaskan sistem sekuler bagaimana, berjuang bersama umat, menolong apa yang hari ini menjadi persoalan mereka. Ada pagar laut, ada yang terzalimi tanah, kita tolong. Jangan pula kita ini ingin Islam tegak, akan tetapi tidak peduli dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Itu yang membuat apa? Masyarakat menganggap perjuangan penegakan Islam itu halu, karena nggak kejangkau. Ini Ustadz ngomongnya syariat Islam terus, tapi kami terzalimi, tidak ada pembelaan. Nah, ini yang menjauhkan syariat juga gitu. Walaupun syariat belum tegak, khilafah belum tegak, tidak menjadi ilat penghalang kita untuk menolong umat. Adapun hukum hari ini yang kita gunakan itu adalah wasilah saja untuk membela kaum muslimin. Tidak mengapa kita menggunakan hukum yang ada dalam rangka mengambil apa yang menjadi hak umat, kecuali kalau kita merampas apa yang menjadi bukan hak umat, itu keliru gitu loh. Saya kira ini kesimpulan yang paling penting yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni saya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi jamaah sekalian, agar diampuni dosa-dosa kita dari majelis ini, dan agar apa yang saya sampaikan bisa bernilai pahala. Mari kita tutup kajian pada subuh hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.